Halo, selamat kamu sudah berhasil mengetuk video pilihanmu dan mendengarkan aku bercerita di Muda Mudi. Ceritamu berharga dan semua orang berhak untuk saling mendengar. Halo semuanya, Bentala Agen Cerita datang untuk kalian. Dari aroma medoknya perpaduan alay ini, aku harap sekali bahwa kalian tidak akan bosan mendengar suaraku. Di Muda Mudi ini adalah segmen paling ada-ada aja yang ya kita berharapnya sih sepertinya akan sedikit membantu beberapa dari kalian yang berkenan untuk bercerita kepadaku. Kirim saja melalui DM IG kita. Karena sebenarnya kita paham sih, umur 20 tahunan kan memang identik dengan permasalahan yang sebenarnya gak seberapa berat, tapi terus-terusan menjadi racun di otak. Kayak skripsi yang gak kelar-kelar, pengangguran, apply kerja yang belum diterima, diputusin, jadi jomblo, atau bahkan ditinggal temen nikah. Parah sih. Ditinggal temen nikah tuh kayak apa ya? Kita tuh lagi asik-asiknya aja bergaul sama dia. Terus dia mutusin buat punya kehidupan baru dengan orang pilihannya. Hancur tuh. Mana teman kita yang nikah tuh bener-bener kayak gak mikir. Lagian juga gak ada yang suruh nungguin nih. Aku juga lagi begitu, sibuk lihatin Iqbal di YouTube. Iqbal yang kata orang-orang dulu alay itu. Lihat karirnya yang cemerlang, public speakingnya yang bagus, punya pacar. Ini di otak makin bertanya-tanya, kok aku gak bisa kayak dia ya? Dia bisa secemerlang itu loh karirnya. Dulu kan padahal kita tumbuh bareng. Dia di televisi nyanyi, aku lihat dia dari layar kaca. Dia sekarang main film, aku lihat filmnya di bioskop. Saling support kan? Ya, tapi namanya juga live. Ini yang paling parah sih beberapa hari yang lalu ya. Karena aku tidak sengaja lewat di depan tempat les dulu. Jadi ingat kalau dulu pernah buang uang untuk daftar les, tapi sama sekali gak serius. Jadi di les itu kita disiapkan untuk persiapan SBM gitu. Dan akhirnya nilai SBM jelek, aku gak diterima di PTN yang aku pengen. Dan ya, rasanya sungguh berdosa sekali. Mana uang tabungan habis. Gila sih. Terus tiba-tiba aja kangen juga sama event organisasi. Dulu tuh benar-benar aktif banget sampai males buat pulang. Kita kumpul banyak orang di sekretariat, ngomongin gimana agenda-agenda ke depan. Terus sampai gak inget aja waktu kalau kita tuh juga punya rumah. Padahal rumahnya juga jauh dari sekolah. Emang masa muda tuh harus dinikmatin dan akhirnya gak bisa keulang lagi. Dulu sih sudah berpikir kalau ya ini akhirnya aku nikmatin sih. Tapi sampai sekarang juga pengen kangen lagi, pengen balik ke masa itu lagi. Masa dimana dapetin uang kayaknya bukan jadi prioritas ya. Sekarang kesini-kesini semakin mikir, ini kapan dapet uangnya? Wah, mana semakin ada-ada aja kan kebutuhan ke depannya. Emang gila sih, gila banget. Kadang gak nyangka juga, ternyata kita tuh sudah sejauh ini melewatin hari-hari yang berat. Ini kok bisa ya, hari-hari yang berat itu akhirnya kita lewatin juga. Ranking yang gak bagus, remedi bahasa Arab, lulus dengan nilai yang buruk, bahkan sampai masuk universitas yang sama sekali gak ada di wishlist. Ternyata masalah-masalah yang dulu berasa menghadapi dengan lutut yang berdarah, nangis-nangis, sampai rasanya dunia tuh kayak mau hancur. Pas dilihat sekarang sama sekali gak ada apa-apanya, guys.
Kayak pengen aku kata-katain. Kenapa dulu cengeng banget pas tahu temen belajar bareng dan aku tidak diajak sama sekali. Masalah cemen dan remeh-temeh seperti itu yang aku galaukan. Dulu pas mengalami patah banget. Kayak deep banget. Berasa ada yang menusuk. Berdarah-darah deh. Terus merasa dicurangi. Entah sama siapa. Gak tahu. Pokoknya kerasa kecurangin aja. Rasanya kayak, sebel. Ya, ternyata itu namanya pembelajaran hidup. Yang tanpa kisi-kisi, tanpa ulasan, juga tanpa remedi. Ternyata memang harus patah dulu biar tahu rasanya. Ternyata memang harus berdarah-darah dulu buat sembuhin segala lukanya. Dan ternyata kita memang harus mengalami itu dulu untuk bisa bangkit. Mana tahu kalau kita nggak mengalami itu, kita tidak bisa jadi diri kita yang sekuat ini. Tidak bisa jadi diri kita yang sekarang. Dan aku tahu kita pasti sama-sama pernah mengalaminya. Aku, kalian, dan semua yang mendengarkan ceritaku kali ini. Bener-bener konyol. Ya, kita harus melewati masa konyol itu dulu memang. Oke, seperti yang sudah aku rencanakan, sudah ada 2 pesan yang masuk ke dalam DM Instagram kita. Saatnya aku bacain satu cerita yang datang dari unknown yang tidak mau dibacakan namanya sama sekali. Ini pesannya. Aku beneran lagi sebel banget. Aku kebetulan ikut sebuah organisasi gitu selama di rumah. Organisasi remaja yang mengharuskanku untuk sering keluar rumah acara gathering, rapat dan kegiatan. Sebel banget dengerin ada tetangga yang nyinyirin kalau aku sering pergi. Bahkan saat aku pulang larut malam. Padahal murni aku memang ikut kegiatan. Masalah tetangga. Menyikapi tetangga yang bawel bener-bener serba salah, aslinya. Kadang kita cerita yang sebenarnya dianya ngeyel. Dibiarin malah semakin parah, bukannya malah capek sendiri. Kita cerita yang sebenarnya mereka bisa bilang aja kalau mereka tidak butuh kebenarannya. Padahal kita punya kesalahan seperti itu, mereka nyinyirin. Tapi dalam kasus ini sepertinya emang benar kata orang tentang kita nggak bisa kontrol apa yang sebenarnya kita nggak mampu menjangkaunya. Kata-kata yang klise ini kadang emang benar, termasuk sikap orang lain ke kita ya. Mau sebaik apapun nih, sekeren apapun kita, sesukses apapun kita cari uang dan bikin karya, tetap aja akan ada orang yang mencela dan gak suka. Banyak banget kejadian seperti ini. Emang orang tuh banyak mengurusi kehidupan orang lain ya dibanding mengurusi kesuksesan mereka sendiri atau permasalahan mereka yang punya. Bahkan ketika orang itu sendiri sama sekali tidak punya karya, aslinya orang ini tidak punya karya, tetapi malah sering kayak mencela karya orang lain atau mengurusi masalah orang lain. Dan rasa iri itu yang memang sering menyeramkan, semenyeramkan itu rasa iri. Ketidakmampuan kita seperti orang lain malah kadang jatuh kepada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Mengkomentari urusan orang. Hal yang sebenarnya nggak berguna sama sekali. Tapi orang-orang di Indonesia tuh kebanyakan hobi banget sama hal ini. Jadi, untuk yang mengirim pesan ini, aku sih berharapnya kamu bisa menjawab semampunya aja. Tidak usah banyak-banyak berharap bahwa orang itu akan paham keadaan kamu, apa kegiatan yang kamu lakukan. Kamu jawab aja sebisa kamu. Lalu selepasnya alihkan ke dalam hal lain yang memang butuh concern atau butuh perhatian yang lebih bermanfaat buat kita. Bisa juga dibalas dengan bukti sukses misalnya,
kesuksesan kamu tunjukkan kepada dia. Lihat nih, bukti kalau aku memang sudah berusaha. Untuk kalian yang sering mengkomentari aku, lihat apa yang sudah aku hasilkan. Karena kesuksesan tuh adalah alat penyerang yang paling mematikan. Benar-benar bisa menyerang tepat sekali ke orang-orang yang sering meremehkan kita atau sering mencela kita, seperti itu. Sama sekali kita tuh tidak bisa men-setting perilaku orang ke kita. Pengennya orang selalu perhatian nih sama kita. Padahal kita juga bukan artis yang harus jadi pusat perhatian. Pengennya orang peka. Padahal memang tipe mereka itu harus dikasih tahu dulu. Ada loh orang yang seperti itu. Ada juga yang pengennya orang romantis. Padahal dia jenis orang yang lebih ke realistis. Gak suka bunga, gak suka coklat, gak suka perayaan hari-hari spesial gitu dia gak suka. Ada orang yang realistis. Masa seluruh dunia harus romantis? Banyak tipe-tipe orang. Kita cuma tinggal butuh paham aja. Ada yang romantis, ada yang realistis, ada yang cuma gombal doang, ada yang peka, ada yang terlalu peka, ada yang harus dikasih tahu lebih dulu. Ya orang memang seperti itu, banyak jenisnya. Masa satu jenis? Kan gak asik. Kita gak bisa ngontrol itu sama sekali. Kadang juga kita udah baik nih ke satu orang, tapi mereka masih ada yang jahatin ke kita. Jahat aja, kadang resek. Ya namanya timbal balik itu tidak satu arah. Kita selalu mengharapkan pertolongan dari dia yang pernah kita tolong di hari yang lalu, tapi kita malah suatu waktu sering dapat hal baik dari orang lain yang sama sekali tidak ada di pikiran kita, dia bakal baikin ke kita. Seperti itu dunia. Timbal balik itu nggak satu arah. Gitu? Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Cowok. Ada cowok. Halo, aku seorang cowok, panggil saja A. Oke, Mas A. Oke. Aku suka sama orang sejak lama. Cewek ini tuh benar-benar sesuai dengan apa yang aku mau. Cantik, lemah lembut, tutur katanya baik, suaranya enak didengar. Wow. Aku sering chatting, lama banget dia balesnya. Kadang cuek banget. Tiba-tiba aku tahu dia pacaran sama teman sejurusanku yang aku tahu dia bad boy gitu tipenya. Ngeri sih ini. Seharusnya aku mundur kan, tapi sulit banget. Aku suka sama dia udah lama, segala macam cara aku tunjukin ke dia, tapi sama sekali gak dapet atensi. Duh, sad boy bang. Kasian, sumpah ini cerita beneran. Ini baru episode pertama dan harus dapet cerita kayak gini. Tapi sebelumnya aku minta maaf nih ya, aku kan cewek, jadi aku nggak tahu nih cara cowok patah hati itu gimana. Kalau aku jadi cowok, mending diajoni, ya nggak? Cara yang lanang banget gitu, maju ijen istilahnya. Jotos-jotosan, kelahi nih, berkelahi. Ayo nek wani, kesini, tunjukkan nyalimu. Tapi paham sih, tidak semua laki-laki bisa menyelesaikan masalahnya secara laki ya kan. Ada laki-laki yang tipenya juga lembut, yang gak suka keributan, seperti itu. Mas A, kalau bisa ya dilepaskan saja mas. Sudah, jangan bandel dan jangan ngeyel. Biar dia tahu bad boy-nya pacarnya sendiri itu tanpa kamu kasih tahu. Jadi setelah hari-hari, jadian, berbulan-bulan tuh masih bertahan, dia belum ketahuan tuh tipe si cowok itu gimana. Dia biar tahu aja sendiri tanpa kamu kasih tahu. Doakan saja pada Yang Maha Kuasa, dia buka mata,
melihat kamu yang masih berdiri di sini nunggu dia. Atau kamu sudah bosan juga ya menunggu? Kalau tidak ya cari yang lain, kan gampang. Sebagai seorang pemburu kan handal nih cari segala tipe. Masa ditinggal satu cewek sudah patah semangat dan patah arah? Masih ada cewek lemah lembut, cantik, bertutur kata baik selain dia. Cuma memang belum ketemu aja. Bisa jadi karena peristiwa ini Tuhan sengaja mau nunjukin ada tipe lain yang ternyata baik buat kamu. Misalnya tipe yang asik ngobrol, yang nyambung bahas topik ini itu, yang filmnya sefrekuensi sama kamu, hobinya sama. Kan kita nggak tahu ada tipe-tipe yang seperti itu. Atau dia yang lebih kuat, lebih mandiri. Kan malah enak tuh dalam berhubungan ada sosok yang kuat dan mandiri. Jadi kita nggak harus jemput tuh tiap hari. Jemput kemana atau mengantar dia kemana. Kan nggak repot-repot. Siapa tahu Tuhan memang sengaja mau nunjukin itu. Kan baik menurut kita juga belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi tunggu aja. Nikmati lorone, rasakan itu pedih-pedihnya dihianati, menunggu chat yang terlalu lama tanpa balasan, menanti-nanti dia cinta sama kamu tapi akhirnya sama yang lain. Ya, sampai suatu waktu, biar waktu yang menyembuhkan. Entar lama-lama juga kita lupa kalau kita pernah jatuh cinta sama dia. Lama-lama juga akan sembuh sendiri. Sambil disembuhin tetap sama usaha dan cepet ketemu ya nggak? Lagian kan karena peristiwa itu juga akhirnya kamu punya pengalaman jatuh cinta sama orang yang belagu, yang hatinya nyebelin, yang resek banget, ditunggu nggak tahu ditunggu, di chatting nggak dibales, nunggu kabar kok nggak ada kabar. Kesel. Asik gitu kan, rasanya kayak kesel-kesel demen gitu. Kayak kita kesel tapi kita cinta sama dia. Kita sebel tapi ya ampun rasanya tuh gak mau hilang. Ya ada-ada aja emang tipe jatuh cinta. Seperti lagu doa berjudul Buka Hati dari Yura Yunita yang pernah aku dengerin. Kayak asik tuh. Coba deh Mas A tolong didengerin deh. Asik tuh buat doain dia balik arah ke kita. Harapan banget jatuh cinta sama orang yang belagu. Gak kerasa udah terlalu lama aku membacakan beberapa cerita dari kalian. Sudah ada 2 cerita yang masuk ke DM IG 20 Stars. Aku gak nyangka juga ada yang mau mengirimkan dan aku berharap kalian mengirimkan juga. Karena aku ya walaupun aku tanggapi sebisaku dengan cara yang medok seperti ini, aku benar-benar menunggu cerita dari kalian yang lain. Kalian gak sendiri, siapa tahu dengan dikirimkan cerita ini, ada juga yang merasa, wah, aku juga lagi ngalamin ini. Aku berarti gak sendiri dong. Aku belum menemukan solusinya. Berarti aku tetap bisa dong keluar dari masalah ini. Seperti itu. Aku Bentala, sampai jumpa di Muda Mudi berikutnya.